Bab 37 Frustasi. Hari berlalu dengan cepat. Hari ini adalah ujian perguruan tinggi. Qin Chen berpakaian pagi-pagi dan keluar ruangan dengan semangat tinggi, dan melihat ibunya sibuk di dapur. Cener, ketika Qin Yueqi melihat Qin Chen, dia menghentikan apa yang dia lakukan dan segera membawakan semangkuk mie kukus dan beberapa makanan matang. Bu, hari ini adalah ujian perguruan tinggi. Jadi kamu tidak perlu sibuk dan pergi menemui anakmu, kata Qin Chen sambil makan. Untuk mencegah Qin Chen merasakan tekanan, Qin Yueqi tidak pernah menyebutkan apapun tentang ujian perguruan tinggi hari ini. Hari ini adalah hari ujian. Awalnya, dia ingin memberikan instruksi, tetapi dia khawatir Qin Chen akan stres. Jadi dia sangat ragu-ragu di dalam hatinya. Memikirkan Qin Chen yang mengatakannya sendiri. Oke, kamu pergi dulu. Ibu akan pergi menemuinya nanti. Qin Yueqi mengangguk dan menatap Qin Chen dengan lembut. Akademi Tianxing dipenuhi dengan orang-orang dan kegembiraan. Ujian tahunan adalah acara terbesar di Akademi Tianxing. Ini diadakan setahun sekali. Banyak pejabat dari ibu kota kerajaan akan datang. Bahkan istana kerajaan akan mengirimkan ahlinya. Dan dekan yang selalu sulit ditangkap juga akan hadir secara langsung. Ujian besar tahunan tentu saja sangat penting bagi setiap siswa di perguruan tinggi dan tidak boleh dilewatkan. Pada saat ini, sekelompok siswa sedang berdiri bersama dalam kelompok-kelompok kecil sambil berbicara dengan hidup. Ujian besar bahkan belum dimulai. Namun banyak siswa yang sudah berkumpul di arena pencaksilat akademi, menunggu ujian besar dimulai. Terdapat banyak platform tinggi di sekitar arena pencaksilat, yang diperuntukkan bagi banyak pejabat dan orang tua siswa yang datang berkunjung. Qin Chen mengira dia telah tiba sangat awal, tetapi ketika dia tiba di arena seni bela diri, lebih dari separuh siswa telah tiba. Dengar, bukankah ini Qin Chen? Ku dengar dia belum membangkitkan garis keturunannya. Jika dia gagal untuk bangkit lagi, dia akan dikeluarkan dari akademi. Dan cucu Raja Dingu, kenapa dia bahkan tidak bisa membangkitkan garis keturunannya? Cek, cek, ku dengar dia adalah anak tidak sah dari keluarga Qin, dan garis keturunannya berasal dari orang tuanya. Ibunya adalah yang tertua, putri dari keluarga Qin, jadi garis keturunannya secara alami baik. Set, diamlah, tidak peduli apa yang kamu katakan. Dia juga anggota keluarga Qin. Jika seseorang mendengarnya, kamu akan mati. Kemanapun Qin Chen pergi, bisikan akan terdengar, dan semua siswa di sekitarnya akan mati terkejut. Matanya mengintip ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengarkan kata-kata ini dengan wajah tanpa ekspresi. Kata-kata ini tidak dapat menimbulkan gangguan sedikit pun di hatinya. Tuan Chen, Anda akhirnya sampai di sini. Sebuah suara terkejut datang, dan Lin Tian serta Zhang Ying mendatangi Qin Chen dengan penuh semangat. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Qin Chen memandang mereka berdua. Lebih dari setengah bulan kemudian, luka mereka telah sembuh dan mereka tampak bersemangat. Kami baik-baik saja. Tapi Chen Sao memilikimu. Apakah Wei Zhen membuat masalah untukmu nanti? Memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, mereka berdua masih ketakutan. Dia, Qin Chen tersenyum tipis. Jika dia berani datang, saya akan membiarkan dia kembali. Lin Tian dan Zhang Ying dikejutkan oleh ekspresi santai dan mendominasi Qin Chen. Kakak benar-benar berbeda dari sebelumnya. Omong-omong, Tuan Chen, formula yang Anda berikan terakhir kali sangat menakjubkan. Setelah Lin Tian dan saya berlatih, kecepatan mengumpulkan ki beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini benar-benar, sayangnya, kami berdua tidak bisa. Saya tahu bagaimana harus berterima kasih. Setelah kedua orang itu sadar, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai berbicara dengan penuh semangat, dengan kegembiraan di wajah mereka. Dalam waktu setengah bulan, keduanya tidak hanya berhasil menembus level manusia tingkat menengah, tetapi juga melangkah lebih jauh, yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Ini masalah sepele. Jangan khawatir. Qin Chen tersenyum dengan mudah. Dia sudah keluar sejak lama. Aura mereka berdua jelas telah membuat terobosan tingkat manusia. Tetapi mereka juga masih jauh dari tahap akhir tingkat manusia. Tampaknya Lin Tian dan Zhang Ying memiliki bakat yang cukup bagus. Jika tidak, mereka tidak akan pernah membuat kemajuan pesat hanya dengan mengandalkan beberapa formula. Garansi WD besar-besaran. Qin Chen,
Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani mengikuti ujian akhir tahun. Pada saat ini, suara ejekan tiba-tiba terdengar. Qin Fan dan beberapa siswa datang, memandang Qin Chen dengan jijik, dan berhenti Qin Chen di depan 3 orang. Orang-orang ini, masing-masing dengan aura luar biasa, jelas merupakan murid kelas lanjutan. Mereka menyilangkan tangan dan memandang Qin Chen dan 3 lainnya dengan santai, dengan mata menyipit dan sudut mulut setengah tersenyum, seperti kucing yang sedang bermain dengan seekor tikus. Lin Tian dan Zhang Ying menghentikan langkah mereka. Dengan ekspresi gugup di wajah mereka, mereka semua memandang Qin Chen. Mereka semua mengenali Qin Fan dan tahu bahwa dia adalah sepupu kedua Qin Chen menjadi sangat baik. Setidaknya di akademi, jika sesuatu terjadi pada Qin Chen, Qin Fan dan yang lainnya tidak pernah melapor. Minggir, Qin Chen mengangkat kepalanya tanpa ekspresi dan melihat ke arah Qin Fan. Ekspresinya membuat beberapa siswa di sekitar Qin Fan sedikit terkejut. Qin Fan, apakah ini anak haram dari keluarga Qinmu? Sebagai saudara kedua, dia sepertinya tidak terlalu menyukaimu. Untuk melihat bagaimana Qin Fan akan menghadapinya. Saat ini, mata siswa lain di sekitarnya juga ikut memperhatikan. Qin Chen mengangkat kepalanya dengan tenang dan berkata dengan dingin kepada mereka berdua, "Minggir, anjing yang baik tidak menghalangi jalan." Ekspresi wajah beberapa orang tiba-tiba membeku. Senyuman di sudut mereka, mulut mereka mekar setengah, dan wajah mereka langsung menjadi sangat jelek. Di hadapan publik, mereka sebenarnya disebut anjing oleh Qin Chen. Dalam sekejap, jejak aura dingin dan pembunuh dengan cepat muncul dari mereka berdua. "Nak, apa yang kamu katakan? Qin Fan, apakah ini keturunan keluarga Qinmu?" "Qin Fan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah keluarga Qin hari ini. Beri dia pelajaran." Beberapa orang mengambil langkah ke depan. Ada rasa dingin yang meresap di tubuhnya. Wajahnya begitu suram seolah-olah bisa meneteskan air. Tinjunya terkepal erat, dan dia menatap Qin Chen. Lin Tian dan Zhang Ying terkejut. Mata mereka tegang, dan mereka buru-buru mengedarkan energi di tubuh mereka. Keduanya tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mendorong mereka berdua menjauh dan berkata dengan tenang, "Lin Tian, Zhang Ying, kalian berdua minggir. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan memberi saya pelajaran di akhir tahun, ujian di hadapan semua orang." Qin Chen memiliki senyum mengejek yang samar di bibirnya, dan tatapan acuh tak acuhnya mengejutkan Qin Fan dan orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Ekspresi mereka tertahan, dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Meskipun mereka berada di sudut alun-alun, banyak orang telah memperhatikan situasi di sini, terutama mereka yang memiliki posisi tinggi di sekitar mereka. Banyak orang kuat dan pejabat dari ibu kota kerajaan yang diundang telah tiba perhatikan pemandangan di sini, dan banyak orang telah melihatnya dengan mata tajam. Mereka berdua merasakan hawa dingin di hati mereka. Hari ini adalah hari ujian akhir tahun perguruan tinggi. Jika mereka secara tidak sengaja menyabot ujian akhir tahun perguruan tinggi dan menimbulkan kemarahan para pejabat senior perguruan tinggi, bahkan anak bangsawan seperti mereka pun akan menemukannya sulit untuk menyenangkan. "Hah nak, jangan sombong. Titik. Sebaiknya kamu tidak menemui kami saat ujian akhir tahun. Jika tidak, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan." Mereka hanya bisa mendengus dingin, menekan amarah di hatinya. Dia mundur. "Haha," Qin Chen mencibir dan memimpin Lin Tian dan Zhang Ying langsung melewati mereka bahkan tanpa melihat mereka. Penghinaan Qin Chen membuat Qin Fan dan beberapa orang di sekitarnya sangat marah hingga mereka hampir tidak bisa menahan amarah di hati mereka. Penghinaan semacam ini membuat orang lebih marah dan sedih daripada dihina di depan umum. Namun, mereka masih belum bisa marah, sehingga mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan amarah di dalam tubuh. "Kamu binatang kecil. Kamu masih sangat sombong saat ini. Ketika upacara kebangkitan garis keturunan selesai nanti, aku akan melihat betapa sombongnya kamu," kata Qin Fan dengan tatapan dingin. Bab 38 Ujian Perguruan Tinggi. Tepat ketika Qin Chen dan Lin Tian hendak pergi. Di luar alun-alun, sekelompok orang lain tiba-tiba datang. Kelompok orang ini semuanya memiliki mantel bulu yang berkilau, sikap yang luar biasa, dan mata yang setajam elang, membuat orang merasa tidak berani memandangnya.
Kemanapun masa lewat, banyak siswa yang hadir mundur ke kedua sisi dengan wajah ketakutan. Kelompok orang ini adalah sekelompok anak pangeran yang dipimpin oleh Li Qingfeng. Wei Zhen dan Wei Zhen juga berjalan di antara kerumunan. Diam-diam merasa tertekan ketika mereka melihat pemimpin Li Qingfeng memamerkan kekuatannya. Tiba-tiba, keduanya melirik Qin Chen, dan ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Wei Zhen, apakah ini Qin Chen yang kamu bicarakan? Li Qingfeng memperhatikan tatapan di antara kedua orang itu dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ya, itu dia. Wei Zhen mengertakkan gigi dan berkata dengan amarah yang membara di matanya. Jika Qin Chen, yang sedang berjalan ke depan, merasakan sesuatu, dia menoleh dan melihat mata Wei Zhen dan niat membunuh dingin yang terkandung di dalamnya. Lalu, mata Qin Chen tertuju pada Li Qingfeng di sebelah Wei Zhen. Meskipun Li Qingfeng menahan auranya, Qin Chen masih melihat sekilas kultivasinya. Mata mereka tiba-tiba bertabrakan dalam kehampaan. Haha, menarik. Mata Li Qingfeng berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang tidak menghindar dari tatapannya. Terlebih lagi, dia adalah orang terkenal di akademi dan seorang pecundang yang belum membangkitkan garis keturunannya selama beberapa tahun setelah masuk sekolah. Qin Chen hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik dan mengabaikannya. Tuan Muda Chen, orang itu tadi adalah Li Qingfeng, putra markis dari keluarga Wuan. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat prefektur seperti Wei Zhen. Markis Wuan sangat berkuasa di istana. Jadi ada banyak kelas lanjutan. Siswa, semua ikuti Li Qingfeng ini. Lin Tian dan Zhang Ying menjelaskan saat ini. Tidak hanya dia akan memasuki tingkat bumi. Orang ini sudah menjadi ahli tingkat bumi. Qin Chen memiliki pemikiran di benaknya. Tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang semua. Oke, jangan sebutkan hal-hal ini. Ayo cari tempat duduk. Qin Chen tersenyum dan berjalan menuju bagian dalam alun-alun bersama Lin Tian dan Zhang Ying. Siapapun yang menjadi murid Akademi Tianxing harus mengikuti ujian akhir tahun. Akademi Tianxing memiliki lebih dari selusin kelas pemula, menengah, dan lanjutan, dengan ribuan murid. Begitu banyak murid berkumpul di alun-alun, membuatnya sangat bising. Di alun-alun, para penguasa kekuatan utama di ibu kota, termasuk beberapa pangeran dan jenderal, juga datang satu demi satu dan berkumpul di luar alun-alun untuk membentuk kamp. Akademi Tianxing adalah akademi nomor 1 di kerajaan Qi Agung. Semua kekuatan besar di ibu kota, kerabat kerajaan, pangeran dan jenderal akan mengirim anak-anak mereka ke Akademi Tianxing orang tua siswa untuk datang dan menyaksikan upacara tersebut. Tuan Liang Yu, silakan lewat sini. Di peron yang tinggi, Pangeran Kang melambaikan tangannya sambil tersenyum dan membimbing Liang Yu ke tepi tempat duduknya. Zhao Lingshan berdiri di samping dengan hormat. Tuan Liang Yu, saya tidak menyangka tuan muda dari keluarga Wuan Hou juga telah menembus tingkat prefektur. Tuan, menurut Anda apakah orang ini akan menjadi lawan Saner? Persegi. Matanya selalu melihat ke sudut alun-alun. Pangeran Kang, dalam kebingungan, dia melihat sekeliling dan melihat kelompok Li Qingfeng. Dia mengira Liang Yu sedang memperhatikan Li Qingfeng. Jadi dia segera berkata sambil tersenyum. Oh, Liang Yu tertegun sejenak. Lalu dia sadar dan berkata sambil tersenyum, Li Qingfeng sangat berbakat. Memang sulit bagi Lingshan untuk mengalahkannya. Tapi aku tidak memperhatikannya. Tapi aku melihatnya seorang teman kecil. Garansi WD besar-besaran. Pangeran Kang tampak bingung dan bertanya, teman kecil. Dia mendongak, tetapi tidak melihat satupun murid yang patut diperhatikan. Dia bertanya-tanya, siapa yang dimaksud Guru Liang? Petik 2. Tuan sedang berbicara tentang Qin Chen. Lingshan tiba-tiba berkata. Liang Yu tersenyum. Wajahnya menjadi serius. Dan dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Lingshan, jika kamu bertemu orang ini nanti, kamu harus lebih sopan dan menyapanya atas nama guru. Mata Lingshan, tapi tetap berkata dengan hormat, ya, Tuan. Tapi dia masih bingung. Siapakah Qin Chen ini yang bisa menarik begitu banyak perhatian dari tuannya? Dia ingat ketika dia berada di Istana Qi. Qin Chen dan tuannya pergi sebentar setelah dia kembali. Sikap tuannya terhadapnya telah banyak berubah. Apa yang terjadi antara guru dan Qin Chen saat itu? Saner, apa sebenarnya Qin Chen yang dikatakan Tuan Liang?
Pangeran Kang tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan bingung. Ayah, itu Qin Chen dari istana Pangeran Dingu, putra Qin Yueqi. Dia, Pangeran Kang tercengang. Dia sebenarnya pernah mendengar tentang Qin Chen, belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Membangkitkan garis keturunan. Bagaimana guru Liang bisa memperhatikan pemuda seperti itu? Liang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi menatap Qin Chen dengan kesungguhan yang mendalam di matanya. Sebulan yang lalu, setelah Qin Chen pergi ke istana Qi, Liang Yu diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Yang mengejutkan Liang Yu adalah Qin Chen. Yang mengejutkannya sebagai makhluk surgawi di istana Qi, ternyata adalah anak haram Pangeran Dingu. Terlebih lagi, dia belum membangkitkan garis keturunannya sampai sekarang dan akan diusir dari Tianxing Academy. Dia bahkan menyelidiki banyak keluhan di istana Pangeran Dingu dan mengetahui bahwa Qin Chen telah diusir dari keluarga Qin belum lama ini. Dia masih sangat muda, tapi dia menunjukkan bakat luar biasa dalam pemurnian senjata. Bahkan melampaui dia sebagai pembuat senjata tingkat 2. Dari mana dia mendapatkan keterampilan pemurnian senjatanya? Karena dia memiliki kemampuan pemurnian senjata yang begitu mendalam. Mengapa dia ditekan seperti ini di keluarga Qin? Dia bahkan lebih buruk dari seorang pelayan. Pasti ada rahasia yang mengejutkan dalam diri pemuda ini. Menurutnya, kelakuan Qin Chen di rumah Pangeran Dingu pasti sengaja berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk menyembunyikan dirinya. Tapi tidak peduli apa tujuan Qin Chen, hanya memikirkan tentang pemurnian hari itu saja sudah membuat darah Liang Yu mendidih. Dan dia bahkan memiliki keinginan untuk memuja Qin Chen sebagai tuannya. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa hari ini adalah ujian utama Universitas Tianxing, Liang Yu segera menyetujui undangan Pangeran Kang dan datang untuk menonton. Tujuannya adalah untuk mencari kesempatan menghubungi Qin Chen tanpa membuatnya merasa jijik. Saudara Wang, kamu sebenarnya ada di sini di Akademi Tianxing. Apakah kamu di sini untuk menonton ujian akhir tahun keponakan Lingshan? Haha, dengan bakat keponakan Lingshan, dia pasti akan bersinar dalam ujian hari ini. Pada saat ini, sebuah suara sembrono tiba-tiba berkata. Beberapa orang-orang mendengar suara itu. Tetapi mereka melihat seorang pria parubaya dengan sosok buncit dan penampilan vulgar berjalan mendekat dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Itu tidak lain adalah Pangeran Qi Zhao Qirui. Di sebelahnya berdiri seorang wanita berpakaian mewah dengan mata merah jambu dan phoenix serta bibir tipis. Bab 39 Keringat Dingin. Saudara ke-8. Apa yang kamu lakukan di sini? Pangeran Kang Zhao Jing mengerutkan kening dan menatap Zhao Qirui. Zhao Jing dan Zhao Qirui keduanya adalah kerabat kaisar. Jadi mereka secara alami memiliki beberapa koneksi. Tetapi wilayah mereka terlalu berjauhan. Zhao Jing selalu memandang rendah pangeran seperti Zhao Qirui yang menghabiskan seluruh waktunya dalam pesta pora dan hanya tahu bagaimana cara merusak reputasi keluarga kerajaan. Haha, Saudara Wang. Ujian Universitas Tianxing juga merupakan peristiwa besar di negara kita. Saudara Wang, saya datang ke sini untuk berkunjung karena saya juga ingin mengalaminya. Dia tersenyum dan berkata, ini seharusnya Liang dari Istana Qi. Tuan Yu, kan? Saya mendengar bahwa Tuan Liang dan Pangeran Dingu memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Ini adalah Zhao Feng, wanita tertua dari Anping Hou. Tuan Liang dan Anping Hou sama-sama elit di negara kita, pastikan untuk mengingatnya agar tidak merusak keharmonisan Anda. Tuan Liang Yu, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Benar-benar tidak terduga. Zhao Feng buru-buru memanfaatkan kesempatan itu, mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, keluarga Qin dan guru saya memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Tetapi itu semua terjadi di dalam diri saya, keluarga. Para murid tidak akrab dengan dunia. Jika ada pelanggaran, saya berharap guru Liang Yuhaihan dan Qin Fen akan diberi pelajaran. Petik 2. Nyonya Zhao sedang bercanda, tidak ada hubungannya denganku, Liang. Jadi tidak perlu menjelaskannya pada Liang. Zhao Feng selalu memiliki niat jahat terhadap ibu dan anak Qin Chen. Jika dia ingin dekat dengan Qin Chen, bagaimana dia bisa dekat dengannya? Liang Yu mencibir dalam hatinya. Melihat Liang Yu tidak tergerak, Zhao Feng melanjutkan. Untuk mengungkapkan permintaan maaf keluarga Qin kami. Belum lama ini saya mengusir Qin Chen, anak tidak berbakti yang menyinggung tuanmu, dari keluarga Qin bersama ibunya Qin Yueqi.
Mereka bukan lagi bagian dari keluarga Qin saya. Dengan cara ini, kita dapat mengungkapkan ketulusan kita kepada Liang Yu dan memenangkan hati Liang Yu lagi. Kedua, bahkan jika lelaki tua itu kembali dan ingin mengambil kembali ibu dan anak Qin Yueqi, masalah ini telah diberitahukan kepada semua orang di dunia, ibu kota kerajaan. Mengingat reputasi istana Qin, lelaki tua itu juga akan membuat konsesi. Zhao Feng berpikir dalam benaknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Pangeran Kang di samping bersinar ketika dia mendengar nama Qin Chen, dan tiba-tiba menatap dengan penuh minat. Apa? Ekspresi Liang Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan keringat dingin muncul di dahinya. Maksudmu Qin Chen diusir dari keluarga Qin karena konflik denganku? Tepat sekali. Mata Zhao Feng berbinar, berpikir bahwa dia telah mendapatkan persetujuan Liang Yu, dan berkata dengan bangga, Qin Chen, pecundang itu, berani menyinggung Tuan Liang Yu. Keluarga Qin kami baru saja mengusirnya, dan itu sudah merupakan masalah besar. Mohon maafkan saya, jika Anda bertanya kepada saya, orang ini harus dimutilasi anggota tubuhnya dan berlutut di depan pintu istana Qi selama 10 hari 10 malam untuk menghilangkan kebencian di hati Anda. Zhao Feng berkata dengan ekspresi bersemangat. Liang Hatiyu. Tapi dia meneteskan keringat dingin. Jika itu masalahnya, bukankah Qin Chen akan membenci dirinya sendiri sampai mati? Keluarga Qin ingin membunuhnya, kata Liang Yu dengan marah di dalam hatinya. Tubuh Liang Yu terasa dingin untuk beberapa saat, dan punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Tuan Liang, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Jing mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ada yang tidak beres dengan Liang Yu. Aku baik-baik saja. Liang Yu tiba-tiba terbangun dan hatinya tenggelam. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia hanya bisa memikirkan cara untuk menebusnya. Liang Yu melirik Zhao Feng yang masih berbicara tanpa henti. Dia bahkan ingin memotongnya hidup-hidup. Dia mendengus dingin. Liang tidak ingin mendengar lebih banyak tentang urusan keluarga Qin Anda. Nyonya Zhao tolong lakukan. Liang Yu melambaikan tangannya dan nadanya menjadi tidak menyenangkan. Senyuman di wajah Zhao Feng membeku. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia dengan cepat berbalik dan berkata, Tuan Liang, saya ingin berdamai dengan Anda, Tuan. Dengan cara ini, jika Anda, Tuan, memperlakukan keluarga Qin kami jika Anda tidak puas dengan apapun, katakan saja selama saya bisa melakukannya. Saya tidak akan menolak. Haha, Liang Yu mencibir dan berkata dengan nada mengejek. Nyonya Zhao bercanda. Liang tidak berani menjalin hubungan dengan keluarga Qin Anda. Liang dan Pangeran Kang ingin membicarakan sesuatu. Nyonya, tolong cepat pergi. Menoleh. Wajahnya muram. Dan tidak lagi menatap Zhao Feng. Wajah Zhao Feng langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa pergi atau tinggal untuk sementara waktu. Pada saat ini, Pangeran Qi Zhao Qirui tersenyum dan berbicara, Tuan Liang. Dia ingin berdamai dengannya. Tetapi dia tidak ingin Liang Yu memberinya wajah apapun. Sebelum dia dapat berbicara, dia langsung menyela. Pangeran Qi, sepertinya Liang tidak mengenalmu. Jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Liang Yu merasa marah. Zhao Qirui masih ingin memanfaatkan Qin Yueqi. Dan dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Jika Qin Chen melihatnya tinggal bersama orang ini, bukankah dia akan disalahpahami lagi? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Sebagai kerabat kaisar, Pangeran Qi terkadang harus memperhatikan. Jika Anda bergaul dengan wanita yang sudah menikah sepanjang hari, jika orang lain melihat Anda, mereka mungkin mengira Anda berdua melakukan sesuatu yang tidak pantas. Kamu, wajah Zhao Qirui berubah menjadi hijau ketika dia diberitahu hal ini, dan dia gemetar karena marah. Saudara ke-8, Tuan Liang benar. Kamu harus berhati-hati saat berjalan dengan orang lain di masa depan. Tetapi jika kamu tidak peduli dengan siapapun, kamu akan kehilangan keagungan keluarga kerajaan. Zhao Jing menatap Zhao Qirui dengan dingin dan berkata. Zhao Qirui berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Status Zhao Jing di keluarga kerajaan jauh lebih tinggi darinya. Saat ini, dia hanya bisa menekan depresinya dan berkata, ya, Saudara Wang. Dalam keputusasaan, Nyonya, bagaimana diskusi Anda dengan Tuan Liang? Begitu Zhao Feng kembali ke tempatnya, Qin Yong melangkah maju dan bertanya. Wajah Zhao Feng membiru.
Matanya dipenuhi keganasan. Dan dia berkata dengan marah, "Hah, dia hanyalah pemurni senjata kelas 2. Mengapa kamu menariknya? Apakah menurutmu dia adalah penguasa istana senjatanya sendiri?" Kirui juga terlihat jelek dan mendengus dingin. Dia berkata, "Ini tidak masuk akal. Liang Yu ini terlalu sombong." Melihat ekspresi marah kedua orang itu, Qin Yong tahu bahwa mereka berdua pasti menderita sekarang. Dan buru-buru menyingkir, tidak berani menyentuh masalah mereka. "Tuan Liang, mohon tenang. Raja Qi selalu menjadi bajingan. Jangan biarkan kemarahan seperti ini merusak kesehatan Anda." Liang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tetapi mengerutkan kening. Memikirkan cara menghilangkan kesan buruknya di benak Qin Chen. Sayangnya, Zhao Feng ini berbahaya. Zhao Jing memandang Liang Yu, yang mengerutkan kening, sambil berpikir, dan sedikit menatap ke arah Qin Chen. Siapakah anak laki-laki ini, yang dapat membuat Tuan Liang Yu menyinggung keluarga Qin dan Raja Qi demi dia? Bagaimanapun juga, keluarga Qin juga merupakan keluarga kaya terkemuka di Daqi. Meskipun Liang Yu adalah pemurni senjata istana Qi, dia tidak perlu peduli dengan wajah beberapa keluarga. Tetapi jika keluarga kaya seperti keluarga Qin tidak bisa menyinggung perasaannya, dia tentu saja tidak akan menyinggung perasaannya juga. Menarik. Sangat menarik. Zhao Jing memandang Qin Chen, sedikit menyipitkan matanya, dan tersenyum penuh arti.